untuk membantah segala macam bentuk dalil-dalil dari jaksa penuntut umum. Dan memang itulah yang disediakan oleh sistem hukum, bahwa setiap orang yang didakwa harus diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Nah, pledoi sudah dibacakan oleh terdakwa secara langsung maupun oleh kuasa hukumnya. Tetapi kalau kita perhatikan dari persidangan ini dari awal hingga akhir, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, apakah ada politisasi atau tidak? Menurut saya ini tentu di luar aspek hukum ya. Apakah ada faktor politik yang turut serta menjadi pemicu timbulnya proses hukum ini atau tidak? Tentu bisa saja bagi Pak Hasto mengatakan, iya ini memang adalah politisasi sehingga kemudian berujung pada kriminalisasi. Tetapi saya juga berpendapat ini juga bisa merupakan kriminalisasi atau bisa merupakan politisasi jika tidak ada proses hukum terhadap Pak Hasto ketika alat-alat bukti yang dimiliki oleh KPK mengarah ke sana. Jadi menurut saya itu sesuatu yang berada di luar hukum. Yang kedua soal apakah ini adalah satu kasus yang didaur ulang dari persidangan Wahyu Setiawan 2020 dan kawan-kawan gitu ya. Saya melihat ketika ada satu perkara melibatkan diduga banyak pelaku, tetapi baru sebagian pelaku yang diadili, maka jangan kemudian perkara itu ditutup. Sangat sah menurut hukum jika kemudian ada proses hukum terhadap pelaku-pelaku yang lain. Nah, kemudian apakah alat bukti yang sudah digunakan untuk menjerat pelaku terdahulu bisa digunakan untuk menjerat pelaku kemudian? Menurut saya bisa, selama perolehannya menurut cara yang sah, menurut hukum. Jadi tidak ada halangan, tetapi memang tidak boleh ada dua putusan hukum yang saling bertentangan. Saya hanya bicara soal hukumnya ya. Saya masa bodoh dengan konteks politiknya, tapi secara hukum, dua putusan pengadilan itu tidak boleh saling bertentangan. Jadi harus ada kesesuaian nantinya antara putusan di Wahyu Setiawan dengan putusan di Hasto Kristianto. Kalau belum ada aspek-aspek tertentu dari keterangan di putusannya Wahyu Setiawan, kemudian hadir di putusannya Hasto Kristianto, apakah itu boleh? Boleh. Yang nggak boleh adalah ketika keterangan di Wahyu Setiawan itu berbeda dengan keterangan di Hasto Kristianto. Tetapi ini adalah keterangan yang dinilai oleh majelis hakim ya, bukan keterangan pihak-pihak di dalam perkara itu. Kalau keterangan pihak-pihak seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, semua akan dinilai oleh majelis hakim. Majelis hakim kan akan menilai semua pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun dari tim pembela hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi konteks pembelaan Pak Hasto sendiri, saya melihat yang ada banyak sekali yang menjadi titik soal dipersoalkan oleh Pak Hasto dari kerja KPK. Tentu itu sangat sah begitu ya. Antara lain misalnya mempersoalkan tidak adanya bukti yang menunjukkan pemberian uang, asal usul uang itu berasal dari Pak Hasto. Itu yang pertama. Yang kedua soal obstruction of justice, pihak Pak Hasto, baik Pak Hasto secara langsung maupun tadi pledoi kuasa hukumnya yang dibacakan, itu mengatakan pada prinsipnya tidak ada perintah untuk merendam HP, gitu ya. Nah, saya melihat di dua persoalan ini, kita melihat ya, misalnya yang terakhir, soal merendam HP, kemudian tadi kalau kita dengarkan baik-baik pledoi kuasa hukum yang dibacakan oleh Pak Trazen, itu basis argumentasinya adalah melarung itu adalah kebiasaan di PDIP, bukan untuk memerintahkan merendam HP yang terkait dengan jejak tindak pidana. Menurut saya, majelis hakim ini nanti akan sangat menarik di dalam menilai. Publik juga akan menilai, wajar atau tidak ini perintahnya melarung HP, begitu ya. Atau melarung apa maksudnya, gitu ya. Nah, menurut saya, di sini semua keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU, oleh PH, oleh terdakwa, maupun tuntutan dan pledoi yang sudah dibacakan, itu semua akan dinilai oleh majelis hakim untuk sampai pada kesimpulan apakah dakwaannya terbukti atau tidak. Tapi saya katakan, saya sejauh ini tidak melihat ini benar-benar rekayasa dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, Mbak Deswita. Saya melihat ini ada ada perdebatan soal apakah benar uang itu berasal dari Hasto atau tidak, itu yang pertama. Tapi soal uang itu memang diberikan kepada Wahyu Setiawan, itu memang ada. Yang kedua, apakah benar ada perintah untuk merendam? Ada perintahnya yang kemudian diperdebatkan, perintah merendam untuk menghilangkan jejak atau perintah merendam untuk mendapatkan berkah dengan melarung. Kan yang kemudian diperdebatkan faktor tafsirnya gitu ya. Nah, jadi saya lihat
narasi bahwa ini adalah rekayasa dan kemudian tidak ada faktual hukumnya, tidak ada basis perkara ini, saya melihat itu tidak seperti itu. Saya melihat memang perkara ini punya basis, bahwa kemudian dari sisi pembuktian, kuasa hukum maupun terdakwa mempersoalkan bagaimana JPU KPK itu membuktikan masing-masing poin dakwaan, ya kita publik bisa menilai masing-masing begitu ya. Dan saya juga saya mengatakan tidak ada satupun pihak yang kemudian bisa mengatakan mana yang lebih benar, yang nanti akan memutuskan adalah majelis hakim. Menurut sistem hukum kita seperti itu gitu ya. Yang memutuskan adalah majelis hakim. Kalau Mas Seno, Pak Hasto atau teman-teman PDIP pasti mengatakan yang benar Pak Hasto. Kalau KPK pasti yang bilang yang benar KPK. Terus siapa dong yang memutuskan? Majelis hakim yang akan memutuskan. Tapi saya katakan kalau ini dikatakan rekayasa sepenuhnya, tidak ada kasusnya Mbak Deswita. Saya katakan ini memang ada kasusnya. Bahwa kemudian kasus itu berasal dari intrik politik, tetapi kan kasusnya ada atau tidak Mbak Deswita? Kalau menurut saya memang ada, begitu Mbak Deswita. Baik, bagaimana dengan keputusan yang sudah ingkrah dari Wahyu Setiawan ini, Mas Zainur? Ya, jadi kan Wahyu Setiawan itu memang, dia kan fokusnya adalah soal penerimaan. Dia menerima uang, begitu ya. Nah, penerimaannya itu bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Nah, soal kemudian dari siapa uang itu diberikan dalam banyak perkara, biasanya yang kemudian menjadi titik tolak adalah bagaimana pemberian itu dilakukan, ya. Kemudian asal usul uangnya itu juga kemudian dibuktikan di dalam proses persidangan. Tetapi itu ya, memang saya lihat dari awal perkara Wahyu Setiawan itu memang belum lengkap. Perkara ini memang belum lengkap sampai sekarang Mbak Deswita. Di mana Harun Masiku sampai sekarang? Ya, Harun Masiku sampai sekarang juga masih buron. Sehingga memang perkara ini belum lengkap. Ketika kemudian perkara yang sudah ingkrah di Wahyu Setiawan diikuti dengan perkara baru di Hasto Kristianto, dan nantinya juga akan diikuti dengan perkara Harun Masiku kalau dia masih hidup, kalau dia berhasil ditangkap oleh KPK dan dihadapkan ke muka sidang. Jadi di semua perkara pidana apapun itu hal yang biasa. Perampokan ada 5 pelaku, baru ketemu 2, yang 3 ditemukan 5 tahun kemudian, belum daluarsa, diajukan ke meja hijau. Itu hal biasa Mbak Deswita, bukan sesuatu yang aneh menurut hukum. Kalau kita yang orang hukum mengikuti persidangan di berbagai kasus, itu hal yang biasa. Selama memang gitu ya, yang dihadapkan ke muka sidang kemudian adalah pihak-pihak yang memang memiliki keterkaitan. Tentu kalau persepsinya JPU itu adalah praduga bersalah gitu ya. Kalau persepsinya hukum adalah praduga tidak bersalah. Nah, JPU kemudian yang mendakwa Hasto Kristianto yang pertama sebagai ikut menjadi penyandang dana bersama dengan Harun Masiku, yang kedua melakukan perintangan penyidikan dalam bentuk apa? Memberikan perintah-perintah untuk menghilangkan jejak, antara lain misalnya merendam HP itu. Jadi Mbak Deswita, saya lihat perkara ini sejauh ini memang ada begitu ya. Soal politiknya ini awalnya dipicu oleh apa dan seterusnya, silakan. Tetapi pertanyaannya, ada atau tidak perkara hukumnya gitu ya? Ada, saya katakan gitu ya. Kalau kemudian tidak ada proses hukum terhadap Pak Hasto, saya lihat di sini justru ada problem. Berarti ada upaya untuk melindungi pihak-pihak yang diduga terlibat, ada tebang pilih. Ya, di situ tidak ada persamaan di hadapan hukum. Jadi kita ikuti saja gitu ya proses persidangan ini. Nanti tentu ada putusan hakim gitu ya. Setelah putusan hakim apakah terbukti ataukah tidak terbukti, publik bisa melakukan eksaminasi untuk pembelajaran terhadap publik, menilai bagaimana pembuktiannya dan bagaimana pertimbangan hukumnya, Mbak Deswita. Baik, Mas Zainur sendiri bahwa ini tidak melihat adanya rekayasa ataupun daur ulang begitu ya Mas Zainur. Dan Mas Seno, ini kita jeda sesaat dulu untuk menyimak bersama pernyataan kuasa hukum Hasto, Magdir Ismail, yang menyebut bahwa Hasto meminta KPU untuk melaksanakan fatwa dari Mahkamah Agung, tapi ditukangi oleh pejabat di KPU. Dia juga didakwa melakukan penyuapan. Jelas tadi diterangkan bahwa dia tidak punya kepentingan dengan suap. Dia juga tidak punya kepentingan untuk duduknya Harun Masiku di DPR. Yang dia kerjakan atau yang dia lakukan adalah melaksanakan perintah partai, yaitu meminta supaya KPU melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Juga meminta KPU melaksanakan fatwa dari Mahkamah Agung. Tapi ternyata sekali lagi ini ditukangi
sedemikian rupa oleh pejabat di KPU yang mencoba mencari keuntungan. Bahkan juga yang mencari keuntungan ini bukan hanya pejabat di KPU, tetapi adalah saudara Saiful Bahri yang memanfaatkan situasi ini. Dan dia termasuk orang yang paling banyak mendapat uang dari Harun Masiku. Jadi tentu saja kita berharap bahwa majelis hakim akan melihat pembelaan Pak Hasto tadi bukan hanya sekedar pembelaan politik sebagai pembelaan politik, ya, karena kriminalisasi politik yang dilakukan terhadap dirinya, tetapi beliau juga sudah menunjukkan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta apa yang dia alami, bukan hanya di persidangan ini, tetapi juga di luar persidangan. Ya, Mas Seno, dari pernyataan kuasa hukum Hasto tadi, ini siapa sebenarnya yang menukangi? Dan ini dia kan juga menyebutkan bahwa Hasto tidak punya kepentingan di KPU. Namun, mengapa kemudian Hasto ini disebutkan bahwa merendam atau melarung HP? Apa yang terjadi sebenarnya ini? Ya, pertama saya harus luruskan dulu karena saya tidak mau motong Pak Zainur tadi, tapi saya pahami Pak Zainur sebagai akademisi, maka kalau berangkat dari yang disampaikan beliau tadi kan harusnya kita semua sebelum vonis putusan itu dilakukan oleh majelis hakim berpegang kepada asas praduga tak bersalah. Dan berhubung Pak Zainur ini adalah bagian dari akademisi hukum, ya saya rasa kita berada pada titik kesepahaman yang sama soal logika itu. Dan prinsipnya begini, bahwa di dalam fakta persidangan yang terungkap dari kesaksian-kesaksian dan lain sebagainya, tidak ada di situ dituliskan atau disebutkan bahwa melarung itu adalah melarung ponsel. Kalau kita baca dengan hati-hati. Jadi yang disampaikan oleh yang menerima perintah itu adalah Mas Kusnadi, Pak Kusnadi, itu disampaikan bahwa yang dilarung itu adalah pakaian. Tapi karena pakaian itu kemudian dianggap masih lumayan, lalu kemudian mikir-mikir untuk dilarung. Ini ada di dalam pledoi dan di dalam fakta persidangan disampaikan. Tidak ada yang di sana menyebutkan dengan eksplisit bahwa itu adalah soal apapun bentuk barangnya. Termasuk kalau tadi disebutkan bahwa ini soal ponsel. Jadi dalam fakta persidangan sekalipun seperti itu. Bahwa kemudian muncul dugaan atau asumsi bahwa itu ponsel, itu adalah berangkat dari apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, oleh penyidik dan lain sebagainya. Nah, di dalam proses itu Mbak, saya rasa kami itu menangkap banyak kejanggalan. Kenapa? Karena di dalam persidangan dan saksi-saksi yang dihadirkan itu pada merangkap semua itu. Artinya bagaimana? Penyidik juga berperan sebagai pengantar Saiful Bahri ke dalam ruangan, kemudian juga berperan sebagai saksi. Ini di persidangan mana di seluruh dunia yang penyidik yang menangani perkara juga ditempatkan sebagai saksi. Lalu kemudian banyak sekali saksi-saksi yang dihadirkan adalah petugas KPK, petugas IT, kemudian petugas senior, yang dihadirkan adalah dari internal KPK. Lalu bagaimana kira-kira orang-orang yang kiranya harus menangani perkara ini, yang ikut kemudian memproses perkara ini, itu ikut dihadirkan berperan double menjadi saksi juga di dalam persidangan. Nah, Mas Seno, tadi Anda sempat menyebut nama Saiful Bahri. Siapa sebenarnya sosok Saiful Bahri ini? Enggak, kan itu dihadirkan sebagai saksi juga. Waktu kemudian persidangan berkaitan dengan Mas Hasto Kristianto. Dihadirkan sebagai saksi diantar oleh penyidik yang memproses proses hukum Mas Hasto Kristianto. Nah itu penyidik yang mengantar juga kemudian berperan sebagai saksi. Jadi double-doublenya luar biasa gitu. Padahal kalau kita mengacu pada keterangan yang disampaikan oleh KPK misalnya, yang sudah berapa bulan yang lalu mengatakan sudah menemukan titik koordinat di mana letak Harun Masiku berada gitu, tapi belum bisa diamankan loh. Harusnya kan itu yang diamankan dulu sebelum ke yang lain-lain kalau bicara tentang pengembangan perkara. Kenapa kok yang kemudian pada saat kita bicara soal kasus suap misalnya, kenapa kok kemudian kan sudah ketemu tuh yang menerima suap siapa, yang memberi suap, ya itu dulu dong. Gitu. Harusnya prosesnya nggak jumping langsung kemana-mana. Lalu OJ misalnya, kenapa kok langsung dicari, kenapa kok tidak yang menghalang-halangi gitu. Toh tidak ada saksi yang melihat secara langsung kok kehadiran Pak Hasto di tempat di mana waktu itu di PT IKA kemudian ada yang mencoba memburu teman-teman KPK, penyidik, penyelidik mencoba memburu ke PT IKA. Kenapa kok tidak yang menghalang-halangi di sana itu yang dihadirkan? Kenapa kok langsung jumping lagi? Nah, dalam proses ini saya rasa kemudian itulah yang kami anggap sebagai
ada sesuatu yang jumping gitu. Oke. Nah, Ya. tentunya kami tetap menghormati Mbak proses hukum yang berjalan. Itulah kenapa kami hadir terus dan tertib. Pak Hasto juga tertib, tidak ada kita melakukan suatu hal yang sifatnya anarkis. Tapi tentunya kami boleh dong menyampaikan kalau ada keganjilan-ganjilan itu. Baik. Itu Mbak. Ya, Mas Zainur, bagaimana tanggapan Anda, Mas Zainur? Ya, memang saya lihat ya soal larung-melarung itu kalau tidak salah terma yang digunakan adalah tenggelamkan. Ya ini tenggelamkan memang bisa saja menenggelamkan sesuatu di laut gitu ya sebagai melarung dan seterusnya gitu. Tetapi biasanya dalam terma, kebetulan saya orang Jogja ya, mungkin Mas Seno orang Jawa Timur gitu. Di Jogja itu larung-melarung sudah hal yang biasa, tapi tidak menggunakan terma tenggelamkan. Ya itu silakanlah dari sisi ahli linguistik, dari sisi ahli bahasa hukum, silakan untuk diperdebatkan. Tetapi tenggelamkan itu kalau dalam konteks perkara ini gitu ya, itu cukup menarik, nanti hakim akan memilih pendapat yang mana, akan meyakini pendapat yang mana, akan meyakini keterangan yang mana. Keterangan itu kan dilihat dari keterangan-keterangan lain. Apakah berkesesuaian? Apakah konteksnya ada sedang dalam satu upacara tradisional? Apakah konteksnya ada dalam satu orang dikejar-kejar oleh penyidik dan seterusnya? Itu akan dilihat oleh majelis hakim. Kenapa? Karena kan salah satu yang akan digunakan oleh majelis hakim adalah bukti petunjuk nantinya ketika kemudian keterangan-keterangan itu saling berkesesuaian. Itu yang pertama. Tapi terma yang digunakan adalah tenggelamkan. Apakah tenggelamkan itu melarung atau kemudian merusak ponsel dengan cara dimasukkan ke dalam air? Kita akan melihat bagaimana putusan majelis hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu di beberapa bagian saya justru sepakat kok dengan pledoinya Pak Hasto. Bagian apa yang saya sepakat? Mempersoalkan KPK. Saya dari awal sepakat sekali betapa KPK ini menjadi bagian dari masalah. Kenapa kemudian perkara ini berlarut-larut? Karena memang terjadi banyak kejanggalan di internal KPK. Ini semua dilihat dari bagaimana kepemimpinan Firly Bahuri ketika menjabat sebagai Ketua KPK. Antara lain misalnya mengganti tim penyidiknya. Yang kedua kemudian melakukan konvers di tengah-tengah pengejaran. Kemudian yang ketiga begitu ya, sering sekali ada perintah-perintah terhadap tim gitu ya. Yang itu biasanya kan karena KPK itu kan kolektif kolegial. Bedanya KPK dengan kejaksaan, KPK itu harus semua keputusan itu diambil bersama-sama oleh pimpinan 5 orang setidak-tidaknya dengan suara terbanyak. Nah, di bagian itu saya setuju dengan pledoi Pak Hasto gitu ya, yang mempertanyakan gitu ya, khususnya oleh tim kuasa hukumnya ya, kenapa nih KPK gitu ya, kemudian ketika perkara ini berlangsung ada banyak tindakan-tindakan yang tidak wajar gitu ya. Saya akan sangat senang ketika nantinya gitu ya KPK yang jilid sekarang pimpinannya menjerat Firly Bahuri misalnya sebagai tersangka obstruction of justice karena misalnya tadi itu membocorkan pengejaran dengan melalui konferensi pers misalnya atau mengganti tim penyidik atau juga ada informasi juga bagaimana kemudian informasi-informasi itu tidak bisa dijaga di internal KPK. Jadi Mbak Deswita gitu ya, publik itu harus belajar untuk menghormati proses hukum, untuk agar timbul kesadaran hukum di publik, gitu ya. Yang sedang dilakukan oleh Pak Hasto itu semuanya sah menurut hukum, melakukan upaya pembelaan diri. Tetapi publik nanti harus sabar menunggu putusan hakim. Saya katakan tadi, Mas Seno, saya menghormati betul hak-hak dari terdakwa. Saya tidak mengatakan Pak Hasto bersalah atau Pak Hasto sebagai pelaku, tapi saya katakan Pak Hasto memiliki keterkaitan dalam perkara ini. Keterkaitan itu bukan berarti tentu terus bersalah. Yang boleh mengatakan bersalah atau tidak itu hanya majelis hakim. Saya katakan punya keterkaitan. Kenapa? Karena ada komunikasi-komunikasi, karena ada keterangan-keterangan dari saksi. Sehingga menurut saya proses hukum terhadap Pak Hasto itu menurut hukum ya sejauh yang saya ikuti itu memang beralasan. Soal apakah terbukti atau tidak, itu porsi dari majelis hakim. Iya, Mas Zainur, kita masih akan sama-sama menunggu ya seperti apa untuk hasil dari persidangan ini. Dan mungkin pertanyaan terakhir untuk Mas Seno ini tadi dari pledoi Hasto sempat menyebutkan bahwa salah satu dari yang dimaksud dengan kriminalisasi adalah penolakannya terhadap timnas Israel untuk Piala Dunia U21 yang akan dihelat di Indonesia. Ini apa yang membuktikan itu menjadi salah satu faktornya? Mas Seno? Ya kalau orang merasa itu kan bisa subjektif, sangat subjektif. Dan pada saat itu kan seperti yang saya sampaikan tadi,
rentetannya panjang. Sebelum Pilpres itu sudah banyak terasa ditekan. Jadi bahasanya bukan kriminalisasi pada saat itu, tapi merasa ada banyak yang menekan, melakukan penekanan. Berhubung beliau ini seorang sekjen partai politik yang pemenang pemilu 2 kali, bahkan sekarang 3 kali berturut-turut, tentu pasti ada banyak kemudian serangan-serangan politik yang berkelindan dengan faktor-faktor non-politik yang menjadi bagian dari serangan. Nah, soal penolakan timnas Israel itu kan dulu serangan politiknya luar biasa kepada kami PDI Perjuangan. Baru hari-hari ini saja kan, waktu kemudian kita publik masyarakat dunia melihat betapa kejamnya Israel itu terhadap situasi geopolitik di Timur Tengah, itu kemudian banyak yang kemudian kembali memberikan suatu pengingatan terhadap apa yang terjadi di memori kolektif masa lalu. Ternyata dulu PDI pernah menolak dan Pak Hasto salah satu yang berada di garis depan pada waktu itu. Nah, beliau merasa ada penekanan itu terjadi sejak waktu itu, berlangsung terus sampai ke proses Pilpres yang semua tahu dinamika politiknya luar biasa, semua tahu betapa kami dikhianati oleh banyak orang-orang yang dulu adalah kader PDI Perjuangan, sehingga itu kemudian berujung pada berbagai ancaman-ancaman yang diterima Pak Hasto secara personal. Baik, ini jadi artinya hanya persepsi pribadi ya, yang dimana setiap orang akan berbeda-beda begitu ya Mas Yono ya? Saya kira itu bisa menjadi suatu latar belakang peristiwa dong. Dan itu sah kalau kemudian beliau menyampaikan itu. Saya rasa ini sebagai gambaran bahwa hukum kita harusnya adil seadil-adilnya, tidak boleh hanya digunakan untuk memukul lawan politik yang berseberangan. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Mas Arya Seno Bagaskoro selaku juru bicara dari PDI Perjuangan dan juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM, Mas Zainur Rahman, dan terima kasih sudah bergabung bersama Sindo Sore. Selamat sore.